Tapi Yesus. Tenang dulu kau Juma, jadi kau paling ribut. Jadi yang ku bawa, yang ku kenalkan ini adalah ini sesembahan yang tak kau kenal ini, itulah yang mau ku perkenalkan sama namanya Yesus. Yesus. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Di Antioquia, di Tesalonika, kata apa bahasa kau bilang kau orang tahu kau. Dengar Dariel, dengarkan, dengarkan. Orang-orang Athena seolah-olah orang Athena tidak mengganti sembahan. Orang Athena meneruskan penyembahan terhadap dewa mereka yang tadinya adalah dewa Agnostos Theos, mereka ganti dengan dewa Yesus. Dalil Anda baca sendiri bukan? Aku melihat kalian sangat taat beribadah kepada siapa? Kepada dewa-dewa yang tidak kalian kenal. Aku datang memperkenalkan dewa tersebut. Satu sesembahan dewa yang tidak dikenal. Aku datang memperkenalkan dewa tersebut. Betul. Siapa nama dewa tersebut yang kalian sembah secara tidak kalian kenal? Yang tidak dikenal ini, yang maha kuasa ini, itulah Yesus yang mau kukenalkan. Yesus. Berarti Yunani kala itu seketika menyembah kepada dewa mereka, namanya siapa? Yesus. Dengarkan saya, dengarkan gurumu ketika berbicara. Ulangan 13. Dengar. Jadi guru pula kau sama si katapel ini aku jadi guru. Dengar. Ulangan 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabi. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitakan kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Ya, kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Paulus bermandikan tanda dan mukjizat. Dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, Paulus bisa membuktikan mukjizat-mukjizatnya. Dan ia memujuk, marilah kita mengikuti teos lain yang tidak kau kenal. Tidak kau kenal. Marilah kita berbakti kepadanya, kepada Yesus, Theos, Agnostos Theos itu. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi tersebut atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Tuhan Elohimmu harus kau ikuti, harus kamu takuti akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ini maksudnya apa? Torah atau bukan? Itu Paulus yang dimaksudkan nabi pemimpi. Aku dulu. Nabi pemimpi itu yang bermimpi di Gua Hira. Sabar dulu. Dikatakan bahwa Tuhanmu yang harus kau taati. Kamu harus berpegang teguh kepada perintah-perintahnya. Kamu harus takut kepadanya. Ini siapa yang menghilangkan perintah-perintah Tuhannya Yahudi? Yang mengatakan bahwa perintah Tuhannya Yahudi adalah sampah. Tunggu dulu. Ini ajaran Musa ini. Ajaran Musa. Jadi apabila selesai udah nggak laku lagi ajaran Musa, udah selesai ajaran Musa di atas kayu salib. Berarti yang mengajarkan itu siapa? Apa berarti? Yang mengajarkan itu siapa? Yang mengajarkan itu siapa? Yang mengajarkan membatalkan hukum Taurat siapa? Kau sok-sok guru udah yang mengajarkan membatalkan hukum Taurat siapa? Yesus berkata, barang siapa yang membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan membatalkan hukum Taurat? Bukan hanya yang kecil tapi seluruhnya. Itu siapa? Woi! Siapa? Siapa yang mengajarkan menghilangkan hukum Taurat? Bukan hanya yang terkecil tapi seluruhnya. Siapa? Dan kau tahu orang Yahudi. Dialah yang memperkenalkan. Dialah yang memperkenalkan ilah lain dalam nama Kristus. Siapa yang memperkenalkan ilah lain bernama Kristus? Aulus.
Aulus. Siapa yang mati dibunuh? Aulus. Siapa yang membatalkan hukum-hukum Tuhan? Aulus. Siapa yang mengajarkan hukum Tuhan itu adalah tinja? Aulus. Kamu masih ingin membela? Hah? Udah nyata-nyata. Paulus mengajarkan agnostos theos. Dewa yang tidak dikenal. Yang kemudian Tuhannya Yahudi minta agar dihindari orang yang mengajarkan kepada dewa yang tak dikenal tersebut. Ayo, siapa yang akan kau peringati hari kelahirannya ini? Tanggal 25 Desember? Siapa? Tuhanku. Nah, Elohim lahir tahun berapa? Elohim lahir tahun berapa? Mana ada Elohim lahir? Nah, berarti kamu mengajarkan ilah lain. Memang tahu nggak tahu. Jangan emosi dong. Kau mengajarkan ilah lain karena Tuhannya Yahudi tidak pernah ulang tahun. Siapa bilang orang Yahudi nggak percaya Yesus kok? Ngapain? Biasa aja. Nah, berarti ilah yang mereka sembah dilarang kan? Dilarang. Jangan kamu mengikuti ilah apabila ada orang yang mengajarkan kepada ilah yang tidak kamu kenal. Paulus tiba-tiba muncul mengajarkan ilah yang tidak Yahudi kenal bernama Kristus. Apa perintah ilahnya Yahudi kepada orang Yahudi? Bunuhlah dia. Silakan. Kok paksakan orang Yahudi harus percaya Yesus? Jadi enggak, bukan dipaksakan. Orang Yahudi dilarang percaya kepada ilah lain, dewa lain, dewa yang tidak mereka kenal. Memang orang Yahudi nggak percaya. Memang dilarang percaya kepada dewa, dilarang percaya kepada ilah yang asing, dilarang. Gini cuma Yesus itu Allah, ilahnya itu diperkenalkan Paulus kepada orang Yunani, benar ilah atau dewa. Theos itu kan ilahnya itu atau dewa. Iya betul, makanya orang Yahudi tidak percaya ajaran Kristen karena ajaran Kristen menyembah kepada ilah yang tidak dikenali oleh Bani Israel. Dikenalnya, mereka mengenal Yesus tapi tidak Mereka mau mengenal sebagai Tuhan. manusia, Betul, menerimanya sebagai sebagai manusia, rasul diakuinya aja, manusia sebagai biasa. Mesias aja tidak, apalagi mengenalnya sebagai ilah Tuhan. Diakuinya memang Yesus itu manusia. Aneh itu, aneh. Rabi, Sedangkan guru-guru ilah, biasanya dengar, sedangkan ilah yang kamu sembah adalah Theos yang turun menjadi daging. Lihat Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Betul ya kau bilang itu. Nah itu berarti itu adalah ilah yang asing karena tidak pernah diajarkan kepada mereka ada Elohim turun ke bumi menjadi manusia. Tapi mereka tidak mengakui keilahian Yesus. Lah, nenekmu kiper, mana ada keilahian pada diri Yesus? Coba. Kamu sebagai seorang Kristen tunjukkan satu sisi keilahian Yesus itu mana? Satu sisi keilahiannya, dia mengampuni dosa. Ya. Dosa. Bapak ampunilah dosa mereka. Kau batu yang sebab mengampuni mereka dosa. tidak tahu apa yang mereka batu Hajar kerjakan. Aswad mengampuni dosamu, kan dah bodoh kau. Hah? Mana dalilnya batu Hajar Aswad menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Iya, batu. Mana? Siapa yang Mana mencium batu dalilnya? Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosamu? Mana dalilnya? Batu menghapus dosa, mana dalilnya? Pergilah kau ke apa? Ke Mekah. Gugur dosa-dosamu kalau kau cium Hajar Mana Aswad. dalilnya batu menghapus dosa? Mana? Payah kamu bleble. Inilah kamu ini ban dalam karet ban dalam mobil truk ini. Otaknya itu mumet. Diajarin kebenaran, salto-salto kebenaran nggak bisa masuk di otakmu. Karena apa? Jadi orang Yahudi itu dilarang percaya kepada ilahnya Athena, yaitu Yesus. Dilarang mereka untuk percaya kepada ilah Athena. Memang nggak percaya Yahudi sama Yesus. Sekarang saya tanya samamu. Ilah Athena namanya siapa? Ilah Athena ya Zeus, siapa Setelah Hades. Paulus datang, mereka meninggalkan Zeus dan mengilahkan kepada siapa? Oh, mereka mengikuti Yesus. Mengilahkan siapa? Mengikuti Yesus. Mengilahkan siapa? Menghilangkan siapa? Menghilangkan Yesus. Nah, berarti hari ini kita sudah tahu orang-orang Athena, orang-orang Roma, ilahnya, dewanya adalah Iya. Yesus. Sekarang mereka sudah meninggalkan Sekarang Zeus, pertanyaan sudah saya, meninggalkan Osiris, yang semua udah habis diilahkan semua itu. oleh orang Yahudi hari ini siapa?
Apa? Yang diilahkan orang Yahudi hari ini siapa? Elohim. Sama nggak dengan ilahnya orang Athena? Orang Yahudi menganggap beda. Orang Athena, Yahudi menganggap beda. Yesus kan bukan ilah dianggap mereka. Nah, terus kamu menganggapnya sama? Sama, bagi kami sama. Nenekmu kiper, itulah kau. Kayak kau kiper, dia gila kau. Yesus sendiri mengatakan apakah dia dengan ilahnya Yahudi sama? Sama. Kenapa kemudian kalau sama, kenapa Yesus berdoa kepada ilahnya Yahudi? Nggak kau baca yang jawaban terhadap Filippus. Jadi yang menganggapnya sama hanya orang Kristen. Karena orang Kristen malu mengakui sebenarnya kalau yang disembah itu adalah dewa Yunani, Athena, Romawi. Bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Sekali lagi dengarkan saya. Dengarkan kesimpulan terakhir. Orang Kristen tidak menyembah ilah yang disembah Yahudi. Tapi orang Kristen menyembah ilah yang disembah oleh orang-orang Athena dalam nama Kristus. Jadi kapan di panggilan kau ngarang simpul-simpulan kita orang? Itu fakta, itu real. Saya bacakan samamu ya, Dek. Kita lihat siapakah ilahnya orang Athena dan Yunani. Kita lihat di dalam Wahyu 12 nomor 9. Sekarang mereka jadi Kristen. Dan naga besar itu, yaitu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh bagian Romawi, dilemparkan ke bawah, dan ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Siapa yang kalian sembah? Sembahannya orang Romawi atau sembahannya orang Yahudi? Sembah Yesus. Itulah naga besar si ular tua yang kau sembah berdasarkan Wahyu 12 nomor 9. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian yang ada di bawah yang mau belajar tentang metodologi pembelajaran Kristologi dasar, silakan Anda buka dalam Bible di Google Alkitab Sabda. Di situ di Wahyu 12 nomor 9, kata menyesatkan seluruh dunia itu adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh Bible, karena di situ sebenarnya original teksnya bukan kosmos tetapi oikomene. Oikomene itu adalah persatuan gereja-gereja yang ada di Romawi. Berarti naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh wilayah Romawi, dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bawah, dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Salah satunya yang datang kepada Paulus. Karena Paulus sendiri mengatakan, yang datang kepadaku bukanlah manusia, tetapi Yesus Kristus. Sedangkan Yesus duduk di bumi manusia, naik ke langit manusia, turun kedua kalinya juga manusia. Bahkan menghakimi pun dia sebagai manusia. Tidak pernah menjadi bukan manusia Yesus itu. Sampai selama-lamanya di dalam kitab Ibrani 13 nomor 8, Yesus dulu, sekarang dan akan datang tetap sama, tidak pernah berubah. Dan Yesus itu adalah manusia, tetapi Paulus mengaku dengan jujur, dia menerima pengajaran 13 kitabnya bukan dari manusia, tetapi dari sosok yang bernama Yesus Kristus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi ada yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus yang bukan manusia. Itulah yang disembah oleh saudara Darel dan kelompoknya. Demikian, sahabat-sahabat sekalian, khususnya anak-anak yang belajar apologet, Kristologi, sekali lagi Wahyu 12 nomor 9, di situ ada kata di seluruh dunia, padahal sebenarnya itu bukan seluruh dunia. Original teksnya di sana bukan kosmos, tapi oikomene. Oikomene itu adalah wilayah Romawi. Jadi iblis tua atau ular tua atau setan atau iblis yang dilemparkan yang menyesatkan kemudian Romawi itu memang dilemparkan di sono. Dilemparkan di sono, di wilayah Romawi sana, di daerah sana. Anda lihat, kalau tidak percaya silakan Anda ketik oikomene itu apa? Oikomene itu adalah jelas bagian bumi yang meliputi kekuasaan kekaisaran Romawi. Jadi oikomene itu adalah persatuan gereja-gereja yang kemudian mereka menyebut diri mereka dan oikomene. Jadi iblis tua atau Satan itu dilemparkan kepada mereka. Makanya kekuatan di muka bumi ini mengajarkan menyembah kepada sesama makhluk itu kekuatannya dari sono.
Kenapa? Karena si Ngarang tua memang aja dilemparkan kita di sana. Silakan Anda buka datanya. Jadi, Silakan Anda buka datanya. jadi kau bilang Silakan kami Anda buka. menyembah iblis yang ular tua yang udah gila ya. Kau yang udah sakit kau ya, udah ayam kau. Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Yesus sendiri, jadi kau yang nafsu-nafsirat kita orang sana. Iblisnya menurut Yesus memakai nama siapa? Iblis memakai nama siapa? Iblis memakai nama Yesus untuk menipu. Kaulah salah satunya. Itu coba lihat. Coba lihat. Kau sudah mengakui. Biar mereka akan dulu ngomong. menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan Kaulah banyak penyesatnya orang. itu. Kalau anti-Kristus itu. Siapa yang memakai nama Yesus mengajarkan kemudian makan babi? Mana ada? Ayo. Petrus itu menyatakan yang haram bukan lagi yang dimakan. Kau bilang Ngaku dia. yang Ngaku dari dia. dalam hatimu lah yang mengharamkan, menajiskan kau, yang keluar dari mulutmu. Di situ tidak sedang membahas tentang makanan. Di situ sedang membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan sebelum makan. Jangan kau ngarang bebas. Yang mengatakan dengan demikian dia telah membatalkan segala yang haram itu siapa? Yesus atau Markus? Apanya Yesus atau Markus? Yang mengatakan dengan demikian Yesus telah membatalkan segala yang haram itu siapa yang mengatakan itu? Yesus atau Markus? Segala yang haram. Petrus itu yang melihat ada penampakan dari surga itu ada hewan-hewan. Hai, masolang generasi. Jadi itu saudara-dari Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, di mana tempatnya? Di mana tempatnya di katanya? kerajaan surga, paling rendah di kerajaan surga ya. Paling hina di kerajaan langit. Ya, Apa? tapi ingat ya, di kerajaan surga ya, memang Tidak paling hina, ada tapi kata di kerajaan surga di surga, situ, kalau kau itu melintasi kerajaan langit. neraka. Kerajaan langit itu artinya ada dua tempatnya, surga atau neraka. Dan di situ dikatakan oleh Yesus menempati tempat terhina. Di mana tempat hina itu? Di surga atau di kerajaan neraka? surga. Di surga. Tempat terhina itu di surga atau di neraka? Di surga. Hei, ternyata yang di udah- surga yang ada udah tempat masuk orangnya, hina. Hei, Mendapatkan original teksnya, tempat dengar. Aduh, Original bodoh teksnya kali, di kau jadi sana kau ngarang-ngarang kitab mengatakan orang. Uranon. Uranon itu langit bukan surga. Hei, masakan di Hei. surga ada tempat terhina? Hei, masolang generasi. Inilah kau dareku Nggak, bilang. kau baca kitab yang Kamu bahasa itu Indonesia manusia yang otaknya ngeper kayak ban karet. Kebenaran apapun yang tertulis kemudian dalam kitabmu kau akan tolak demi untuk menyembah kepada si palsu itu. Apa sih siapa sih? Masolang kau cuma Masolang. Kau katakan di surga ada tempat hina. Yang paling rendah di surga, yang paling Tidak paling ada rendah. kata rendah di situ, makanya kau belajar. Matius 19. Nanya dulu kau sama aku. Saudara, kalau kamu itu masih saudara. status belajar, jangan kau ngotot. Kau- Di dalam kau Matius jangan 9, betul lu. Matius 5 itu, di Matius 5 tidak Apa kata ada. Matius 5? Baca aja. Dengar. Tidak ada kata rendah di sana. Apa katanya? Di sana itu menjelaskan tentang kata terhina. Kata terhina. Masakan ada kemudian di surga itu tempat terhina. Maka yang benar adalah tempat terhina. Dalam bahasa Yunani Alekistas. Dalam kerajaan surga, tahu ya kau tempat paling rendah dalam kerajaan surga? Hei. Di situ dengar. Matius 5:19, Elakistos Baca. itu artinya paling hina. Oke? Kemudian kau katakan di kerajaan langit itu enggak ada. Oranos itu artinya langit, bukan surga. Ada. Oranos Ini itu cuma bukan surga. surga. Itu pun ada level-levelnya. Oranus itu artinya Masih- langit. kau Kalau bilang. surga itu paradiso, beda. Paradiso itu Firdaus. Ya, itu surga. Itu surga. Surga Firdaus. Itu belum. Itu surga. Sedangkan kali kau. kalau kutanya dulu samamu, bahasa bahasa Yunaninya langit apa? Langit Uranon. Terus yang dikatakan di situ menempati tempat terhina di Uranon, kenapa kau larikan ke surga? Langit itu pun sama dengan surga, dia dianggap sama dengan surganya itu. Terjemahannya kan surga. Nggak, kau Lalu lihat kemudian terjemahannya surga.
tempat terhina kau bilang tempat terkecil, tempat terendah. Padahal bahasa Yunaninya Elakistos. Tidak karet sini dulu kau. Tempat terendah dalam kerajaan surga. Ngertinya kau? Tidak ada kata terendah di Jadi situ, kau dapat kucing. tafsir kita orang. Di situ bahasa Yunaninya langsung nggak ada tafsir. Elakistos artinya paling hina. Di surga ada tempat paling hina di surga. Paling rendah. Paling pintar memang ini si penyesat. Itulah aku bilang, itulah yang Tahu nggak dikatakan kau oleh doktrin Yesus. Orang eskatologi? banyak itu akan menyesatkan orang banyak. Itulah Kau kamu. salah satunya itu guru-guru palsu kau. Jelas-jelas tertulis di kitabmu sendiri, Elakistos dalam bahasa Yunani. Arti yang sesungguhnya paling hina, kau bilang paling rendah. Kenapa bisa demikian? Karena mulutmu itu dipakai setan untuk menyesatkan orang. Mulutmu dipakai setan. Ya, Mulutmu iyalah. kau jadi guru palsu kau di sini. Kok guru Masa sesatkan palsu? orang Kristen. Kutanya dulu samamu, Elakistos itu artinya apa? Apa artinya itu? Elakistos itu bahasa Yunani artinya paling hina. Iya. Jangan kau ngotot, Jadi Bang. gini. Jangan kau Ke ngotot. surga itu cuma ada levelnya. Ada tempat masakan ada di surga tempat terhina? ada tempat terhina, tempat paling rendah di surga itu ada. Sesuai dengan moralnya. Masolang Kalau dibilang generasi. kau masolang ya. Udah Saudara. kerjalah kau, hei iblis. Kau cuma iblisnya kau. Nggak kerja menyesatkan yang kerjamu. Saudara. Oh, Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, Apa katanya? dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Kerajaan surga. Kerajaan langit. Kenapa kita jadi korban-korban? Neraka itu kerajaan langit, surga juga karena itu kerajaan ya. langit. Nah, sekarang kerajaan tertinggi itu surga akan ditempati menurut Yesus bila mana mengajarkan hukum Torah, tidak membatalkan sedikit pun. Itu Dari mana Matius kau 5 tahu? Dari mana kau 19. tahu? Matius 19 nomor Matius 5 nomor 19. Kok jadi kau yang ngarah-ngarahkan jadi siapa? Oh melaksanakan tidak, hukum memang Taurat yang begitu mendapatkan posisi karena tertinggi? Yesus mengecam. Yesus mengecam. Iya, Yesus mengecam. memang benar, Jangan kau dikecamnya orang mengira, Yahudi. jangan kau menyangka Benar. aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan meniadakan. Ya. Oke? Nah, Ya, terus betul. terus kemudian orang Kristen tidak lagi percaya kepada Torah. Kenapa bilang nggak percaya kepada Taurat? Kamu masih mengharap ada kebenaran? Bodoh kali kau. Datang dulu kau ke gereja, dibacakan kami Aku 10 tanya hukum Taurat samamu, setiap hari. kamu masih mengharap ada kebenaran dalam hukum Taurat? Memang ada kebenaran, memang ada pada hukum Taurat. Nah, Paulus mengatakan jika kau mengharapkan Nggak ada kebenaran dalam hukum Taurat, ngerti kau arti maka kata-kata Paulus itu. sia-sialah kematian Paulus. Itu sendiri, dia sendiri yang mengatakan itu. Kematian Yesus. Maka sia-sialah kematian Yesus Betul. bila mana ada kebenaran dalam hukum Taurat. Saya ulang lagi. Menurutmu, apakah masih ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Berarti sia-sia kematian Yesus. Tidak. Lah, Paulus Nggak mengatakan jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Arti kata-kata Paulus itu, Taurat tidak lagi menyelamatkan, tetapi darah Kristus yang tertumpah. Yalah, ajaran pagan lagi darah Kristus, darah Kristus. Masolang kau, makanya jadi dengarkan pendiri agamamu di dalam suratnya Roma 3, dengarkan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran dewa Theos telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Theos karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi sebenarnya kamu itu hanya mulutmu yang membawa-bawa Torah, tapi dalam kehidupanmu sebagai seorang Kristen tak ada satupun hukum Torah yang kamu lakukan. Kenapa? Paulus sudah mendoktrin itu. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran dewa Athena telah dinyatakan. Jadi dewa yang Athena disaksikan. kok kaitkan kami, bodoh kali kau. Loh, tadi katanya dewa Athena Yesus. Tadi kau Dewa akui Athena yang sendiri. dulu namanya Zeus. Dengar dulu cuma Dewa Athena tapi kan dulu itu namanya cuma Zeus, dongeng, Artemis. itu kan wayang. Dengar dulu, Zeus itu nggak kan apa-apa, wayang.
Zeus itu kan kali cuma kau menang lidah karet aja kau. dong. Yang nyata Kan aku udah kemudian terangkan. Udah adalah aku terangkan Yesus. tadi kan. Maka dewa Athena yang disembah oleh Kristen itu namanya Kristus. Betul? Betul, Dare? Dewa yang mereka tidak kenal, ada ada tempat khusus yang tidak mereka kenal tapi maha kuasa. yang lebih hebat dari sebenarnya Zeus. adalah benar. Yang sebenarnya Mereka adalah inilah yang diperkenalkan oleh Paulus ya. Inilah Yesus itu yang maha kuasa itu. berarti yang selama ini yang mereka sembah yang mereka tidak kenal itu sesungguhnya namanya adalah Sebenarnya adalah Yesus yang dikenalkan oleh Paulus. Sudah. Benar. Masolang generasi. Masolang generasi. Tapi Ya, kan kau dengarkan memelintir. teman-teman Sebenarnya sekalian. begini ya, Juma, gini ya, kawan, gini ya, Dengarkan kawan. saudara-saudara, dia sudah mengakui bahwa sebenarnya Yesus itu adalah dewa Athena Allah, yang Allah orang-orang yang tidak Athena mereka sembah kenal itu. selama ini. Yang orang-orang Athena sembah sebelum datang Paulus, tapi mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, Betul. maka barulah mereka sadar bahwa yang disembah nenek Betul. moyang mereka selama ini adalah Kristus Yesus. Betul? Yang mereka tidak kenal ya, ada tempat Iya, khususnya ya, itu. betul. Betul. Berarti penyembah-penyembah dewa Roma Athena sebenarnya mereka menyembah Yesus. Betul? Ilah yang tidak mereka kenal itu yang diperkenalkan Paulus namanya Yesus. Saya ulang lagi. Sebenarnya yang mereka sembah, sebelum Paulus datang, memang sudah Iya. mereka ini sudah menyembah Yesus sebenarnya, tapi mereka tidak kenal. Tapi tidak Betul? mereka kenal. Nah, berarti Yesus ini adalah dewa Athena, bukan? Yang tidak mereka kenal. Berarti dewa yang mereka tidak kenal, yang mereka sembah, nenek moyang mereka sembah itu sebenarnya adalah Kristus, betul? Itulah yang diperkenalkan oleh Paulus, Yesus. Iya, itulah. Berarti selama ini mereka tidak mengenal Yesus. Iya kan? Yang mereka persembahkan dengan memberi Betul. kemenyan, dengan mereka persembahkan kemudian dengan tumbal-tumbal babi, bla 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 dan seterusnya sebenarnya kepada Kristus yang kalian sembah, betul? Ya, Yesuslah Allah yang tidak mereka kenal itu. Nah, iya, berarti yang selama ini mereka tumbalkan babi di kuil-kuil mereka itu dipersembahkan untuk Kristus yang kalian juga sembah, betul? Namun mereka tidak kenal, betul itu. Ya betul. Halilintar saudara-saudara. Berarti orang-orang Mesir kuno, Yunani kuno, India kuno, sebenarnya itu sembahan mereka sama dengan sembahan Kristen, yaitu Kristus yang diajarkan kemudian dengan kata agnostos theos. Saya kira sudah cukup bagi kita untuk mengenal Kristus yang saudara kira Kristen sembah ternyata adalah dewa-dewa Romawi Yunani. Demikian. Bodoh kali kau. Udah tamat. Udah biar kau tahu betapa tidak ada gentarnya aku menjawab kau, Juma. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada masalah takut atau tidak takut Nggak di ada. sini, nggak. Kita memberi Betul. edukasi bahwa ternyata Betul. yang mereka Jadi, bungkus dengan nama Kristus Yesus itu adalah dewa Athena, dewa Romawi, dewa Ilah yang Yunani tidak mereka kenal, yang tapi mereka disembah tahu bahwa kuasa kemudian itulah oleh yang mereka diperkenalkan Paulus namanya Yesus. berabad-abad lamanya. Ternyata sembahan mereka yang mereka persembahkan darah babi dan seterusnya pada saat mereka perjamuan itu adalah Kristus Yesus yang Kristen juga sembah. Berarti yang datang kepada Paulus adalah dewanya Athena. Betul? Apa aja betul kau bilang. Yang datang ke Damsik ke Paulus itu dewanya Athena, betul? Dewanya Athena, Iya. Yesus yang dari Nazaret. Iya, tapi itu adalah dewanya Athena, betul? Itulah yang dikenalkan Paulus menjadi ilah. Iya, itu adalah dewanya Athena, betul? Itu Betul, dewanya betul. Athena, betul? Yang tidak mereka kenal dah. Itu dewanya Athena, betul? Yang selama ini tidak mereka kenal, betul? Ya, betul sekali. Saudara-saudara, berarti yang datang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus itu adalah dewa Athena. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya kira cukup bagi kita pelajaran sore hari ini. Di tempat saya sudah hampir maghrib. Mufti Bilang Musa, sama Barakallahu Fik dan itu. sahabat-sahabat yang lain, Yesus adik-adik itu saya yang yang lain. dikenalkan Paulus adalah dewa yang tidak mereka kenal, yang tangguh, yang maha kuasa itu.
Iya, dewanya Yunani Athena sudah selesai. Apa yang ketemu lagi? Yang bangkit dari kematian. Iya, dewanya Athena yang datang kepada Paulus sudah selesai. Iya. Sekarang udah jadi Tuhannya orang Athena itu di Tesalonika, di Korintus, Bukan sekarang, salah lagi kau. Bukan sekarang, dari nenek moyang mereka, tapi mereka tidak mengenalnya. Udah. Makanya Eropa sekarang menyembah Yesus cuma. Iya, menyembah dewa Athena dalam Yesus. Udah. Tapi bukan Kau Zeus sudah ya, mereka Ya. Apa pula? Bukan Zeus, bukan pula? apa? Kau baca, kau baca Masalah Wahyu generasi. 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh dewa yang turun ke bumi. Baca Wahyu 12 nomor 9. Baca. Baca Wahyu 12 nomor 9. Baca Wahyu 12 nomor 9. Oke lah, Jumaya, Siapa udah yang dulu ya. turun? Udah, tapi Siapa kan yang aku jawab turun ya pertanyaanku, Juma. Siapa yang turun di sekitar Kaisaran Romawi? Siapa? Tanya. Siapa? Apa itu? Siapa yang turun apanya? Ular tua, Sibilis. Ular tua itu kan iblisnya itu. Iya, itulah yang turun. Coba kau baca Siapa yang Wahyu turun? 12:9. Dan naga besar itu si apa ular katanya? tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan kekaisaran Romawi dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi jadi- bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ketepak. Apanya ketepak? Tuh, dilemparkan iblis tua ini ke kemana? Ke perkumpulan gereja Romawi. Dan Anda sudah mengakuinya tadi bahwa yang disembah, yang datang kepada Paulus, yang datang, lu kok ngarang pula? Kau mengiyakan yang datang kepada Paulus adalah dewa Athena. Kenapa gue bilang ngarang? Kau yang mengaku itu. Orang Kristen tunggu aja nanti kau disemes sama mereka. Karena kau sudah mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus adalah dewa Athena. Sahabat-sahabat dengar kan diakui yang datang kepada Paulus adalah dewa Athena? Iya dengar. Allahu Akbar. Kabur dia, kabur dia. Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Ternyata yang datang kepada Paulus dewa Athena. Allahu Akbar. Semakin dibencinya aku ini. Oke, silakan sahabat Dinda. Ini siapa? Ardiansa ya? Bukan, Glenn. Assalamualaikum, Bang. Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku, Masya Allah, panjang umur, sehat selalu. Iya. Gimana? Aman, kita memantau aja, Bang. Oke, sip. Tapi jadi saksi ya. Jadi saksi bahwa yang datang kepada Paulus adalah dewa Athena. Jadi saksi ya. Siap. Iya, kan. Iya. Oke. Sip. Lanjut. Lapor ketua, keadaan gacor ketua. Itu siapa Bang Ru itu, Glenn? Bang Ru, siapa itu Glenn? Itu yang di atasmu siapa itu? Nggak aku kenal. Coba siapa Bang Ru. dulu lah. Coba siapa Ini dulu? Pandi Katolik nih, Ketua Pandi. Bang Ru itu. Oh, Bang Ru. Bang Ru, Selamat sore, Kristen Islam, Bang Rul. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ada yang mau disampaikan, Bang? Nggak ada, cuma dinaikkan tadi tuh. Oke. Mau sholat Itu juga ada di sini. suara aja, tolong di mute, Bang Rul. Aku nggak bisa nurunin, aku cuma bisa naikkan sama mute. Aku nggak bisa sama memperbesar. Iya, udah. Oh gitu ya. Gimana caranya? Fandi, Udah. Fandi, selamat sore. Sore, Fandi, Kristen Islam. Kristen. Oke, itu temanya Yesus bukan Tuhan. Iya. Silakan. Dari Yesus mana? Tuhan, Bang. Ya. Iya, silakan. Dari mana mengatakan Yesus bukan Tuhan? Iya, Yesus bukan Tuhan, Yesus utusan. Yohanes 17 nomor 3. Ya, karena Oh, tak cerdas mau masuk dulu, silakan. Aku masih ini, tapi ayo otak waras. Mau masuk silakan. Terima kasih.
Jadi bukti Yesus utusan ialah Matius 15:24. Aku hanya diutus untuk domba-domba hilang dari Israel. Kemudian dia punya Tuhan. Jadi nggak mungkin ada dua Tuhan ya. Karena dikatakannya di Matius 11:25, aku bersyukur pada Bapa Tuhan langit dan bumi. Dan di Markus 12:29 katanya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, atau itu Esa, termasuk dia di situ. Bahkan di Yohanes 20:17, jangan memegang aku belum pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahmu, Allahku dan Allahmu. Artinya membuktikan dia sama kita tuh sama-sama punya Tuhan, punya Allah. Itu sementara dulu, terima kasih. Ya, baik. Eh, Sebenarnya saya cuma mau sampaikan bahwa kita ini kan saya aliran Wanes ya. Saya hanya percaya satu Tuhan, Yesus Kristus. Lalu ketika dikatakan Yesus bukan Tuhan, ya karena ini bagi pemahaman bagaimana saya menafsirkan Alkitab ya. Karena Alkitab itu bukanlah kitab yang kita membaca sesuai teks, karena kalau kita memakai logika manusia dan nalar, pasti kita akan menemukan konsep ya kita memakai pikiran dunia, karena orang yang memikirkan hal-hal dunia hanyalah melahirkan tentang hal-hal dunia. Namun untuk memahami apa yang dimaksud tentang tafsiran dalam kitab harus menggunakan dari spiritual adalah bantu kedekatan manusia itu. Nah, karena untuk kenapa dalam teks berbicara dia selalu mengucapkan Bapa, Anak, dia adalah anak atau utusan. Ya kalau Yesus tidak memakai kata Bapa, artinya dia ini penyesat. Saya pun tidak percaya, karena dari mana dia mengaku tiba-tiba dia seorang manusia lalu mengatakan saya Tuhan sembah aku, sedangkan kita percaya sebelum dia datang untuk mempromosikan dirinya, kita percaya Allah itu Esa yang tidak kelihatan. Namun ketika dia memakai dari mana asal usulnya, saya percaya bahwa dia dari atas. Namun dari selama dalam pelayanannya, Tuhan Anda itu jangan panjang kali lebar bang, ini bukan gereja. Jadi Tuhan Anda itu Yesus atau siapa? Bukankah dalam Wanes itu Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus? iya betul. Nah, ya, kalau Anda mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, berarti pada saat Maria mengandung, apakah dia mengandung Bapa? Yang harus Anda pahami adalah bahwa Allah itu bersifat roh. Jadi roh itu bukan bersifat padat, yang dimana ketika dia masuk dalam kandungan Maria, Pertanyaan tidak saya, ada. Anda mengatakan Ya. Yesus adalah Bapa. Pada saat Ya. Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Dia mengutus rohnya, anaknya. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Bapa? Iya, karena yang Ya. kandung Di mana adalah datanya Allah. Maria mengandung Bapa? Di mana datanya Maria mengandung Bapa? Iya kan, roh Allah yang disampaikan para malaikat bahwa yang kau kandung adalah dari roh Allah dan engkau harus Berarti menemani bukan dia, mengandung Yesus. Bapa dong, mengandung roh dong, bukan mengandung Bapa. Ya, harusnya Anda pahami kitab suci bahwa Allah itu roh. Bahkan Yesus berkata juga Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, baiklah mereka menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan pada mulanya penciptaan dalam perjanjian lama bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kalau berbicara, Berarti Tuhanmu roh. Berarti kalian menyembah roh. Assalamualaikum. ya Bunda. karena Allah itu kan bersifat roh, bukan Allah itu nama gelar. Namun untuk identitas Allah itu dia bersifat roh. Kalau berbicara Allah itu hanya nama atau gelar. Begitu. Aku ngantuk banget. Ini ya, dengerin Pak Di. Kalau kau mengatakan bahwa, oke lanjut. Mau Pak Taurus masuk, lanjut. Oke, simple. Abang ini mau belajar sebenarnya. Abang ini Bang Pandi ini sangat cerdas orang yang dia mengatakan Tuhan itu satu. Saya percaya sama guru Zuma tadi. Simple itu Bunda jawabannya. Dia kan pengikut Paulus. Paulus menyatakan yang dikenalkan Yesus disembah Bang Pandi ini itu dewa, bukan Yesus yang dari Nazaret. Itu aja. Silakan paparkan. Terima kasih.
Lanjut Pandi. Iya, katanya yang dibawakan Paulus itu dewa. Namun begini, saya bertanya kepada kalian, kalau kalian bertuhan memang benar-benar berpengetahuan bertuhan, adakah Tuhan lain atau dewa lain selain Tuhan? Ada Tuhan lalu dewa lain. Dewa lain ini juga memiliki sifat seperti Tuhan. Maksudnya memiliki misi untuk membawa manusia ke hal-hal yang baik. Ini yang dialami Paulus, kita harus tahu historisnya. Paulus ini seorang penjahat, yaitu membunuh murid-murid Yesus yang dirinya itu menganggap bahwa apa yang ia lakukan adalah berbakti bagi Allah, karena ia tidak suka orang menyembah pengikut Yesus. Dia ini orang yang saleh, maksudnya tujuannya dia penyembah Tuhan yang esa, yang tidak kelihatan. Jadi menurut dia, ketika dia membunuh murid-murid Yesus atau pengikut Yesus itu, dia merasa dia telah berbakti bagi Allah karena membunuh penyembah-penyembah berhala. Namun yang kita melihat historisnya, dia mengalami kebutaan atau perjumpaan. Sebentar. Ya. Kita klarifikasi dulu ya. Sebutkan satu nama yang dibunuh Paulus siapa? Saya tidak melihat, belum ketahui. Saya hanya mendapat informasi dia seorang pembunuh, pembenci pengikut Kristus begitu. Kalau Nah, memang tidak, dia betul pembunuh, kenapa tidak ada datanya? Siapa yang berani bunuh dia? Apakah itu ya, memang klaim sepihak saja? pertanyaannya seberapa penting nama-nama orang itu yang dia bunuh? Penting. Kenapa? Karena kita harus membuktikan klaim dia itu benar atau tidak. Kita harus Iya, membuktikan kalau klaim seseorang itu benar atau tidak. Klaimnya Orang dulu, akan dia adalah pembunuh. iya, Siapa yang dibunuh? begini Pak. Siapa yang Orang dibunuh? untuk menceritakan tidak perlu secara detail, tapi mengambil untuk singkat saja bahwa dia seorang pembunuh orang-orang pengikut Kristus. Kenapa? Berapa pentingnya orang-orang yang dia bunuh? Kalaupun menurut Bapak hal itu penting, ya silakan Bapak cari tahu sendiri di mana. Kalau itu penting, kalau tidak penting ya tergantung dari Bapak. Karena kita ambil yang simpel saja bahwa dia seorang penjahat. Kita tidak bisa menyimpulkan suatu kepercayaan. Anda percaya dia pembunuh, tapi tidak ada buktinya. Anda percaya dari mana? Ya, Apa gitu maksudnya? Apa yang mendukung kepercayaan Anda bahwa dia itu membunuh? Ya, karena historis dalam Alkitab bahwa dia itu sangat pembenci orang-orang Kristen. Dia ingin, Kata siapa? bahkan ada tertulis Kata siapa? kata kitab suci, Kata siapa? dan memang dari Kitab sejarah suci itu juga. tulisan siapa? Oke, tunjukkan, kasih tahu sama saya sejarah buku mana yang mencatat dia itu penjahat selain dari Bible. Coba tunjukkan sama saya bukti sejarah, sumber sejarah lain selain Bible yang mengatakan dia itu pembunuh. Coba ada nggak? Maksudnya? Anda kan mengatakan Paulus itu pembunuh dari Bible, dari kitab suci Anda, betul ya? Nah, saya minta sumber sejarah lain, sumber sekunder selain kitab suci Anda yang mengatakan Paulus itu pembunuh. Ya, saya belum mencari itu. Namun kalau saya cari pasti dapat tuh. Saya hanya fokus dalam Alkitab saja bahwa dia orang pembenci Kristen. Ya, kalau memang belum ada sumber lain, kita stop dulu permasalahan itu. Berarti Paulus belum tentu pembunuh murid-muridnya Yesus, karena masih dipertanyakan. Itu satu. Oke. Nah, kedua, Anda ini oneness, Bapa dari Yesus, Yesus adalah Bapa. Oke, pertanyaan saya, berarti apakah Bapa itu sendiri yang turun menjadi Yesus? Ya iya kan, kepercayaan begitu, kenapa ditanya lagi? Oke, berarti Yesus mati, Bapa kemana? Yesus mati, Bapa kemana? Maksudnya Yesus mati, Bapa kemana? Yesus kan, itu kata tadi kita bilang Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, betul ya? Waktu Yesus mati 3 hari yang katanya mati, itu Bapa kemana? Itu kan Yesus Bapa. Lalu dia mati. Dia mengambil kunci kerajaan maut, yang dimana maut ini yang berkuasa. Pada saat Yesus mati, Bapak kemana? Bisa ini gak sih diteliti pertanyaannya? Bapak kemana? Itu kan Yesus Bapak. Dia kan baca. Iya, berarti pada saat Yesus mati, Bapak juga mati. Bapak juga mati. Dia tidak mati, namun dia pergi ke kerajaan maut.
pernah baca kitab Berarti suci Yesus enggak? nggak mati. Ada tanya di mana datang Berarti Yesus Yesus nggak belajar mati. mau. Dia pergi ke kerajaan maut mengambil Oke, kunci berarti kerajaan Yesus nggak maut. mati. Berarti Yesus nggak mati. Tidak mati kan, dia bangkit kubur kosong dan menampakkan diri dengan tangan lukanya. Berarti Yesus tidak pernah mati. Tidak mati. Berarti gugurlah konsep keselamatan Anda. Konsep penyelamatan bagaimana Oneness dengan Tritunggal beda loh. Bagi pemahaman saya. Berarti Dia bukan- di dia Oneness itu tidak ada konsep juru selamat berarti. Penebusan dosa, Bukan penebusan dosa, namun secara harafiah bukan menebus dosa, namun sebagai jalan bagaimana kita sampai kepada Tuhan. Karena kalau sudah ditebus, bagaimana itu sudah ditebus, kita seenaknya lalu berbuat dosa. Maka menurut saya pemahaman Oneness bahwa Ya berarti gugur dong, penebusan dosa itu gugur karena Yesus gak mati. karena saya bukan berbicara itu Tritunggal penebusan dosa. Saya menganggap di salib itu bukanlah menebus dosa, melainkan sebagai Lalu apa? jalan. Sebagai jalan. Jalan Itu agar kalau kita- mati kan, karena dia kan gak mati. Berarti gugur Iya, dong dia jalannya. Gugur dong. Ya kan jasmaninya. Kan dia kan gak mati. Tadi kamu bilang dia gak mati, berarti gugur dia sebagai jalan penebus dosa. Gugur dong. Kan dia gak mati kau bilang. Iya, dia bangkit, tidak mati lah. Iya, kata bangkit itu apa? Kalau dia Hidup bangkit berarti dia kembali, mati. hidup. Tadi kami, Mati, nah berarti sempat hidup mati kan? kembali. Pernah mati kan? Pernah mati Ya, kan? Ya kan kematian itu dia turun Pernah pergi. mati kan? Pernah mati kan? Iya. Ya, kalau pernah mati, nah pada saat Yesus mati berarti Bapak mati. Ya tidak mati kan, pergi ke tempat yang Tapi kau bilang bukan tadi Yesus adalah Bapa. Iya, maksudnya Nah, ketika dia mati itu hanya itu tuh dalam Iya berarti Bapak saya kemanusiaan. nggak nanya, berarti dia mati. Berarti Bapak mati. Mau kayak mana pun dia mati, orang urus lah. Berarti Bapak mati. Berarti Bapak mati. Mati Pada saat kemanusiaan, Bapak namun mati, gitu kan? Yesus mati, Bapak mati, ya berarti Tuhanmu mati. Nah pada saat mati Tuhanmu, berarti selama 3 hari tidak ada Tuhan. Selama 3 hari kau tidak mau selama baca kitab suci, selama baca kitab suci. Berarti selama 3 hari dunia ini pernah kehilangan Tuhan. Dengar apa kepanjangan apa Alkitabnya saya nggak bahwa nanya dia kepanjangan. turun. Saya Mauna kau Kristen apa Islam? Nah, Pandi, pada saat Tuhan mati, berarti dunia ini pernah kehilangan Tuhan selama 3 hari. Kan cerita panjangnya dia turun ke kerajaan maut. Saya nggak nanya. Ini si Mona ini Kristen ya? Mona kau Kristen ya? Saya nggak nanya dia turun. Saya nanya, berarti selama 3 hari dunia ini pernah kehilangan Tuhan. Jawab Andi. Bagaimana dia itu mati kemanusiaan, tapi dia berpindah menuju ke alam maut. Lama-lama dari darah juga gak ada orang gitu ya. Astagfirullah. Cuman Bang Jumai sabar gak ada nonton gini, aku gak sabar. Di Yesus kan mati, berarti Tuhanmu mati. Berarti dunia ini pernah kehilangan Tuhan selama 3 hari. Kau mengatakan kemanusiaan yang mati kan? Kemanusiaan mati. Kalau kau mengatakan kemanusiaannya berarti gugur. Jalan menebus dosa kalian itu gugur. Dengar dulu Hesti. Ya, saat itu oke lah dia mati. Namun dalam pemahaman dan kepercayaan saya, ketika dia mati, dia berpindah pergi ke tempat di mana manusia tidak pernah pergi. Tunggu, dengar dulu. Dengar. Saya nggak nanya. Coba kamu sih mau ngomong, saya nggak nanya. Dia mau pindah ke alam baka kek, mau ke alam jubur kek, mau ke alam orang urus. Berarti ini pertanyaan saya, berarti selama 3 hari dunia ini pernah kehilangan Tuhan. Terserah lah. Kok terserah? Semua. Nah, kau yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa.
ceritanya kamu tadi ngomong panjang kali lebar, saya baca biarin jangan loh. setengah-setengah. Loh, Memahami saya nggak sesuatu ngomong, itu saya nggak ada baca secara apa-apa. lengkap. Saya tidak baca apa-apa. Saya hanya menyambung perkataanmu. Kau mengatakan Yesus itu adalah Bapa, dan kau mengatakan Yesus mati, Bapa mati. Berarti Tuhan kau mati selama 3 hari. Berarti selama 3 hari dunia ini pernah kehilangan Tuhan. Mana mati selama 3 hari? Dia berpindah tempat, pergi ke kerajaan maut, ambil kunci Tadi kerajaan kau maut, bilang lalu mati. Oke, iya mati kau mati, bilang. mati kemanusiaan, lalu pergi ke tempat dunia maut, Iya, lalu walaupun dia pindah kemana pun dia terserah lah, dia mau pindah kemana, kalam kubur, kalam baka terserah. Berarti dunia ini pernah kehilangan Tuhan selama 3 hari. terserah lah, Nangis. Bang Testi. Kok terserah sih? Iya. Berarti Kalau dunia ini memang- pernah kan kehilangan Tuhan kan? Berarti selama 3 hari kalian kehilangan itu kan, Tuhan. itu kan pandangan Kok sendiri. pandangan sih? Persepsi. Saya menyambung omonganmu loh, Pandi. Tidak, saya mempunyai pedoman Saya sendiri menyambung karena omonganmu. ceritaku lengkap. Tidak bisa mengambil kesimpulan dengan Saya tidak mengambil begitu. kesimpulan. Kau yang tadi mengatakan Yesus mati, Yesus adalah Bapa, Yesus mati, Bapa mati, ya kan? Lalu bangkit, Iya. lalu pindah, lah kau bilang kan? Nah berarti selama 3 hari dunia ini pernah kehilangan Tuhan. Ya, iyain aja daripada Iyain lawan aja. sini terputar-putar Iya. aja. Kamu Iyain aja. artinya gini, kau tadi mengatakan, ya, kalau Yesus itu adalah Bapa yang datang menjadi manusia itu Yesus. Diminta datanya, nggak ada datanya. Sementara data yang ada, Yesus itu utusan. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas-jelas Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Iya, kalau baca secara teks begitu ya akan memahami begitu. Udah kau baca aja dari Kejadian sampai Wahyu, kami dengarkan. Di mana di sini kata bahwa Bapa menjelma jadi manusia, Bapa menjadi manusia. Kau baca satu perikop, baca dari Kejadian aja kau baca. Kami tunggu sini. Bisa paham saja ketika membaca kitab Musa. Baca kitab Musa. Kitab Musa itu menuliskan bagaimana kisah Yesus itu. Bagaimana Musa ini apa? Bagaimana membaca tanpa teks itu loh. Coba jelaskan kepada kami bagaimana membaca sesuatu tanpa ada akidah-akidah gramatikal. Coba. Hah? Coba. Maksudnya? Ya, kita membaca kan pasti punya namanya akidah gramatikal. Gimana dikirimnya deh? Monyet ini juga naik turun kau. Moderator kenapa dinaikkan lagi sih, mau nanya? Bisa saya masuk sedikit? Jangan dinaikkan. Saya masuk sedikit ya. Ya enggak, itu coba. Iya, silakan. Nah, jadi begini ya Pandi ya. Jadi yang namanya mati itu sudah pasti bukan Tuhan. Karena Anda lupa membaca Ulangan 32, 39, 1 Samuel 2, 6 yang mematikan dan menghidupkan Tuhan. Ya. Kemudian jangankan mati, Tuhan pun tidak pernah tidur. Kau baca Mazmur 121 itu. Tidak pernah terlelap sedikit pun. Jadi itu membuktikan dalilmu udah salah kaprah. Dan bertolak belakang dengan isi Bible sendiri. Nah, Yesus di 1 Korintus 6 dikatakan dihidupkan oleh Tuhan. Oleh Tuhannya. Jadi artinya membuktikan dia bukan Tuhan. Nah, itu konsep yang kamu iman itu adalah konsep inkarnasi yang menyatakan Tuhan pernah mati adalah konsep pagan. Saya punya datanya. Boleh saya buka video nih? Buka foto. Boleh. Boleh. Biar dia sadar. Udah sama. Boleh. Jadi gini, jadi Yesus mati itu enggak. Ini data internasional. Ini data internasional. Jadi yang namanya mati itu konsep pagan. Nih ya. Ini yang dikatakan Yesus manusia. Padahal Yesus itu salib korban pelecehan seksual itu. Ini data internasional. Nah ini. Kemudian, ini juga data dari Kristen sendiri, ya, dari Katolik sendiri ya. Yesus didera di tiang. Artinya dia penyiksaan situ, bukan mengorbankan diri. Disiksa, bahkan ada informasinya sampai ditelanjangi loh. Siksaan besar nih. Apa ini namanya konsep penebusan dosa? Menurut saya ini salah kaprah. Gak mungkin Tuhan mengajarkan keburukan. Ini data dari Kristen sendiri. Nih, Katolik, Vatikan, Katolik. Jadi semoga dia sadar ya, Fandi ya. Itu konsep. Nah ternyata konsep inkarnasi juga ada hubungan dengan pagan Yunani, dengan Hindu. Ini data resmi. Nah ini benang merah antara Hindu, Kristen dan Yunani kuno. Betul kata Bang Juma. Kalian tuh konsep Yunani kuno, konsep pagan. Nih. Bahkan sangat gampang dikatakan, ya, menurut Hindu juga
konsep sama. Nih ada gambar Yesus, ada gambar Hindu dan sebagainya. Kemudian juga dikatakan, nih, salvation, Hindu, bukan. Oh, udah kena pembatasan aku. Oke. Udah kena pembatasan. Oke, lanjut kawan, kena pembatasan. Iya. Nah, sekarang di Bible itu banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah dua entitas yang berbeda, ya kan? Contoh yang paling gamblang adalah waktu Yesus berdoa di Getsemani. Yesus berdoa kepada Bapa mengatakan bahwa lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Berarti ada dua kehendak dalam satu kalimat itu. Berarti mencerminkan ada dua entitas di situ. Nah, satunya di mana? Coba satu itu di mana? Karena di dua itu aja jelas ada dua entitas. Saya kan sudah saya kan sudah jelaskan bahwa pemahaman saya Allah itu roh, dan roh menjadikan sesuatu bukan berarti roh di atas sudah hilang, karena sifat roh bukan bersifat benda padat. Jadi di Taman Getsemani, karena dalam rupa manusia, ya dia melakukan sebagaimana memberikan teladan rupa kayak di kitab Filipi, bahkan dalam rupa Allah dia merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Itu karena Tuhan pun merendahkan dirinya, karena dalam konsep itu kan memang berbicara dia mengutus anaknya, artinya sebenarnya dia menjadi anak manusia, namun dia tidak menghilangkan identitas awalnya dari mana dia berasal. Jadi dia memperkenalkan sebagaimana dia sebagai anak Allah. Namun untuk memahami ini, kalau kita memahami kitab suci sesuai teks, ya tidak akan mendapatkan sesuatu yang jelas ya. Berarti kita memahaminya sesuai apa? Sesuai apa pemahamannya? Kalau bukan teks, bagaimana kita mempelajari sesuatu tanpa memahami teksnya? Ya, karena di dalam Alkitab juga Yesus dalam ajarannya juga berkata ketika dia mengajar tentang hal menabur, lalu ada orang-orang tidak mengerti apa yang dimaksudkan ajaran itu. Namun ada orang bertanya, kenapa engkau mengajarkan suatu perumpamaan? Namun Yesus berkata, karena kamu diberikan kuasa untuk mengetahui kerajaan sorga, melainkan mereka tidak. Dari situ Yesus langsung menjelaskan apa arti perumpamaan itu. Karena dalam hal-hal perumpamaan ada orang-orang tidak mengerti apa maksud Allah. Namun orang yang diberikan kehendak untuk mengerti, dapat pengertian dari Allah, dapat mengetahui hal-hal perumpamaan yang diajarkan Yesus. Begitu juga di dalam Alkitab memiliki bahasa-bahasa perumpamaan. Namun untuk memahami itu kita tidak bisa memahami dengan akal logika kita, karena seperti alam semesta ini. Kita punya akal. Berarti buat apa kita punya akal kalau begitu? Bang, kalau abang punya akal, bagaimana abang memahami tentang matahari yang tidak pernah padam? Bisa tak memahami kenapa tidak bisa padam? Ada akal kah? Tidak bisa, karena hal itu di luar pemahaman manusia. Manusia itu hanya ciptaan yang dimana penuh dengan keterbatasan. Keterbatasannya apa? Anda kalau Anda merasa benar, begini abang. Memang tidak bisa. Gini. Iya begini. Memang tidak tahu kapan padamnya, tidak ada yang tahu. Tapi bisa dipelajari nggak? Abang, matahari begini. itu kenapa? Kenapa Bukan begini, tidak Anda bisa padam? Anda yang ngomong. Ya, sekarang ada ilmu yang mempelajari itu. Kenapa dia tidak padam? Ya kan? Kenapa? Hah? Kenapa? Ada ilmunya nggak, aku tanya? Kau tahu nggak kenapa nggak padam? Kan ada akal. Abang bilang Jangan untuk apa kita memiliki akal? Jangan menyamakan akal orang dengan akalmu yang pendek. Saya tanya abang mengatakan akal. Dari mana abang mempunyai akal? Bagaimana? Coba jelaskan tentang bagaimana tentang alam. Matahari itu terbuat dari apa? Aku tanya sama kau kalau punya akal. Coba. Yang mengaku punya akal siapa? Yang mempunyai akal siapa? Berarti Anda punya akal. Kalau abang ada akal, sekarang Allah di mana? Berarti Anda punya akal. Allah ada di mana aja. Terus coba jelaskan kalau ada di mana saja itu. Jelaskan dulu matahari. Kenapa matahari itu terbuat dari apa? Coba jelaskan dulu matahari terbuat dari apa? Saya yang memberikan pertanyaan itu. Kenapa dilontarkan kembali? Yang mengaku punya akal siapa? Supaya berarti Anda punya akal. Siapa yang merasa akal itu? Saya tanyakan begini.
Abang bilang Berarti untuk Anda nggak apa punya punya akal. Anda begini. Anda jangan menyamakan akal orang bodoh dengan akal orang pintar. Jadi Ya, abang karena punya akal pintar. Abang akal pintar. Orang punya keilmuan masing-masing. Paham? Abang Saya akal tidak pintar meneliti atau soal bodoh? matahari. Saya tidak meneliti matahari. Anda meneliti matahari nggak? Kenapa saya yang bertanya itu? Karena apa yang saya persepsikan, Anda merasa seolah-olah mengenal Tuhan. Hal-hal yang di luar kendali, Anda memaksa akal Anda. Meneliti matahari tidak? Anda itu bodoh memahami alam semesta dengan akal Anda. Meneliti matahari atau tidak? Bagaimana Anda memahami Tuhan di luar konteks? Di luar pemahaman, memakai akal. Anda yang menjadi manusia bodoh memakai akal. Anda meneliti Orang matahari itu tidak? memahami butuh hikmah Anda Tuhan, meneliti bukan matahari akal. tidak? Jawab dulu monyet. Anda meneliti matahari tidak? Jawab. Anda meneliti matahari tidak? Pertanyaan itu Anda buat kau. Anda meneliti matahari atau tidak? Kutanya sama kau. Hah? Kutanya Yang sama kau. Saya tanya, Anda meneliti yang matahari merasa tidak? punya akal siapa? Yang merasa punya akal? Anda nggak punya akal berarti. Anda nggak punya akal. Biarlah orang melihat. Anda yang punya mengaku akal, punya akal. Monyet, Anda punya akal atau tidak? Jawab. Jangan kayak begitu kalau diskusi. Anda diskusi bilang, saya sudah bilang tidak semua orang meneliti soal matahari, ya. Tidak semua orang mengerti soal kedokteran, paham nggak? Ya, walaupun saya punya akal, tapi saya tidak belajar soal kedokteran. Jadi Anda tanya soal saya kedokteran, saya nggak tahu. Karena orang punya ilmu, punya kejuruan masing-masing, ya. Kalau Anda saya tanya soal hukum juga Anda mindset kok. Ngerti nggak maksud saya? Orang punya akal bukan berarti tahu semuanya, goblok. Ya. Jadi Anda jangan main di sini, jangan main argumentasi kosong sama saya. Anda mau ngetesnya gitu, saya tahu kemana arah Anda, filsafat Anda itu masih rendah. Ya. Tidak semua orang punya akal itu belajar semuanya tahu. Saya kalau ditanya soal kemesinan juga saya nggak paham. Saya ditanya soal biologi juga saya nggak paham karena saya nggak belajar di situ. Jadi Anda jangan nanya masalah matahari sama saya salah. Karena saya tidak meneliti matahari, tapi ilmunya ada orang yang belajar matahari. Pertanyaan Anda tuh nggak jelas, Anda tuh jelas nggak punya akal dan nggak punya logika. Anda menyamakan semua orang sama. Tidak semua orang sebodoh Anda, paham? Ya. Tidak semua orang segoblok Anda. Ngerti nggak maksud saya? Nggak ngerti pasti dia nih. Orang tuh ada kejuruannya. Makanya ada profesor bilang A, ada profesor bilang B, ada orang menerima Nobel di bidang ini, ada orang juga menerima Nobel di bidang itu. Kenapa? Karena tidak semua orang menguasai hal yang sama, tidak. Nggak ada manusia yang bisa menguasai semuanya, itu nggak ada. Tergantung kejuruannya masing-masing, dia belajar di mana. Einstein pun yang orang jenius, ya. Einstein, kalau orang jenius itu tanya soal kedokteran juga nggak akan sepaham itu dia. Thomas Alva Edison juga kalau ditanya soal kebiologian juga nggak akan sepaham itu. Orang-orang jenius itu loh. Tidak akan sepaham sama orang yang meneliti dan meneliti di kejuruan itu. Jadi pertanyaannya jangan kayak pertanyaan TK. Anda ngerti matahari nggak? Saya tahu matahari emang nggak akan berhenti. Kalau saya jawab dengan karena izin Allah gimana? Oh, udah mentok pertanyaan Anda. Karena kami paham semua terjadi di dunia ini adalah izin Allah. Tidak ada satu rambut pun yang bisa rontok dari tubuh kita tanpa izin Allah. Ya. Kalau jawaban kayak gitu gimana? Tapi itu kan gak nambah ilmu. Yang dengar juga jadi nggak ngerti. Tapi pertanyaan jebakan filsafat, saya tahu itu. Jadi jangan samakan kapasitas otak Anda dengan otak orang lain. Nggak sama. Jelas otak Anda mentok. Otak yang mentok gimana? Yang tidak yang tidak menolak yang letterlek, menolak yang tertulis, ya, dan digunakan paham-paham lain yang tidak sejalan dengan apa yang tertulis, itu orang yang mentok. Buat apa ada tulisan kalau digunakan paham lain? Kenapa nggak langsung ditulis pahammu aja di Bible itu? Lebih selesai, urusan lebih selesai. Ya pahammu aja masuk ke Bible, selesai. Nggak usah lagi tulisannya artinya A, tapi pengertiannya B. Nggak perlu begitu, langsung tuliskan aja isi pemahamanmu di Bible itu kalau mau. Suruh belajar kok botol amat.
Bang Glenn, Baru pelan-pelan lagi. pingsanan orang, gak ada ambulan di bawah. Enggak, tolol, dia pikir semua orang yang punya akal tuh belajar semua hal, enggak juga. Aku ngantuk kali denger Bang Glenn ngomong, gila ngantuk. Ngantuk kali. Gimana Pandi? Enggak, maksudnya kalau tolol boleh, goblok jangan. Apa beda tolol sama goblok? Opus satu. Kalau goblok kamu belajar, tolol masih bisa belajar. Perasaan sama aja arti tolol sama goblok. Bego, bodoh. Ya, iya, oto, pinahan, Ya udah sama. Kok gua bilang pula beda. Lain Pinahan, Airi. bapak. Satu mama lain bapak ya kan Glenn? Ya, Kok jadi kita pula yang ribut ya kan? Padi kau jawab itu. Berdua kau gara-gara kau hebat ya. nggak bisa dijawab bego, itu, gua. karena pertanyaan dia mau filsafat sama gua, tapi ilmunya masih dangkal, paham? Ya, Anda mau berfilsafat sama orang yang tiap hari berfilsafat, tolol. Awak Pandi, cepetlah. Gara-gara kau jadi aku yang ini kan berdebat kan? Cepet, Ya. jawab. Kalau dia Kau jawab dulu, kau jawab dulu. Apa arti goblok sama tolol? Jawab dulu. sama-sama bodoh. Tahu? Udah kau jawab itu. Si Glenn itu jawab. Pandi jawab. Kalau ya, kan dia bilang kenapa tidak semua orang belajar tentang ilmu matahari lah apa. Ya disitulah letak kekurangan manusia. Manusia tidak tahu segalanya. Jadi jangan merasa untuk apa kita punya Tapi ada akal. manusia yang belajar, monyong. Ya, ada manusia yang belajar itu. Hanya saja kau bertanya sama orang yang nggak belajar, itu kau bego. Ya. Kalau Anda punya akal pendek, udah buat Anda sendiri pendek akal itu. Jangan kasih orang. Memang manusia tidak punya akal terbatas ya, tapi semua manusia, semua ada di dalam, ada pelajarannya, ada yang pelajari. Ada namanya geologi, ada yang namanya biologi, ada yang namanya termofisika, ada yang namanya fisika, ada kimia, apalagi yang pelajari. Hah? Sampai mimik mukamu aja yang bodoh itu orang ada yang belajar sekarang. Mikroekspresi, ada yang belajar. Tapi gua nggak belajar di situ. Jauh tuh Padi. Bukan tidak, Bang Glenn bukan lagi datang bulan. Aku curiga sama si Glenn. Dilampiaskan aja semuanya. Jawab Padi. Tuh, ini pelampiasan si Glenn. Gimana nggak marah-marah? Udah lama kali awak nggak dapet jatah ini ST. Kau bukan, aku gak kepikir situ. Aku kepikir kau lampiaskan, kau belum dibuka sampai sekarang belum kebuka. Udah ke situ lagi pikiranku. Dia ke situ lagi ya. Oke. Pandi jawab. Udah ke situ lagi. Jawab Pandi. Mau sama si Glenn aja gua, aku diam. Cepet jawab. Ya, sampai pusing mau bilang apa ini? Apa ya? Ya, itu saja sih kalau hal itu kita merasa manusia penuh kekurangan, ya kenapa bagaimana kita memahami Tuhan? Sedangkan menjadi kenabian saja tidak sembarang memakai akal langsung bisa bertemu dengan Tuhan. Nah di situ kok betul tuh di situ. Oh itulah ya, kekurangan manusia. Bagaimana dia mengetahui itu Tuhan? Itu betul itu. Nah begitu juga itu Pandi. Begitu juga ya. Kau itu sebagai manusia, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia? Kau manusia biasa. Kok berani sekali muncung kau ngomong Tuhan menjadi manusia? Hah? Dari mana kau dapat itu? Sementara Bible dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada mengatakan bahwa Tuhan itu menjadi manusia, itu tidak ada. Makanya saya minta Bang Hesti baca kitab. Aku perempuan bukan Bang. Aku perempuan bukan Bang. Mbak bentuknya. Mbak Hesti Kak baca Hesti. kitab suci di kitab Musa, karena Musa di situ ada di mana Allah Apalagi sendiri. kita Musa itu apa? Kita Musa itu apa? Oh, Saya suruh kau baca dari Kejadian sampai Wahyu. Salah ucap di kisah Musa. Di Musa. di kisah Musa di situ bahwa ada
tertulis bahwa Di mana di kisah Musa Tuhan menjadi manusia? Di mana? Dengar dulu, Tuhan yang makanya bisa baca aja tidak cerita. kelihatan. Di situ cerita Musa itu adalah bagaimana saksi ia ada hubungannya Di mana dengan di kita Yesus. Musa Tuhan menjadi manusia? Ya, di Sementara perjanjian Musa aja lama. punya Tuhan tidak Dengar kelihatan. dulu, Ya mana? dengar Di mana? Di dulu. mana? Di mana? Dengar. Di mana? Saya persingkat, di Musa itu loh batu pertama itu dituliskan oleh Tuhan. Emang Tuhan bisa menulis? Lalu di kemah itu Di mana Musa. datanya? Di Ya mana baca datanya sendiri. Tuhan? Iya, Di mana kisah yang mau Musa dibaca, perjanjian Longor? lama. Iya, Perjanjian di lama ya. mana? Nanti Ya setelah Allah, ya ini Rob. dibaca. Di mana perjanjian lama? Mana kejadian, keluaran, bilangan, Imamat, Joshua, Hakim-Hakim, Rut? Enggak, Di mana? di situ Yekiel atau kan sendiri. Amsal? Yang penting Ya apa yang mau kisah dicari kok nggak Musa. kasih tahu? Ya banyak Iya, ceritanya apa? nanti. Iya, Saya apa? memberikan Apa, poinnya Baluap? di situ. Poinnya di Iya, situ apa saja. yang mau dibaca, Baluap? Apa yang mau Bahwa di dibaca? situ, bahwa di situ. Bahwa di situ Allah- kau longor. Bahwa di situ Allah menuliskan Kau longor. loh batu. Kau longor. Longor dari mana? Mana datanya? Apa yang mau dibaca? Saya cuma kasih poinnya aja. Apa poinnya? Ya itu poinnya di mana yang harus dibaca? Poinnya. Tuh Musa Iya melihat apa? melihat Iya, di Tuhan mana? berhadapan Ya Allah, ya muka. Allah. Di kisah Musa berarti Ibu Hesti, Iya, di mana Mbak kisah Hesti Musa? tidak pernah Di baca mana? kitab suci. Eh, Itu perjanjian kitab suci lama. kau. Iya di mana Ya, perjanjian lama, ya, kejadian, ya. keluaran, bilangan, Imamat, Joshua, Rut, Hakim-Hakim, 21 Samuel, Raja-Raja, Tawarikh, sudah- Esra, Nehemia, Esther, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yekiel, Daniel, Hosea, Mbak Joel, Amos, Esti, Obadjah. Mbak Mana Esti tertulis? begini, Mbak Esti jangan kita jadi orang yang mau disuapin dengan leper. Kan kita Siapa yang sudah nyuapin kau? bisa- Iya, amit-amit pula kan aku mau kita, nyuapin berdua. kita kan sudah dewasa, sudah modern. Ya, cari sendiri nanti. Musa itu bukan Allah sendiri, tapi itu adalah Teofani. Blok. Ya, Iya, itu sama Teofani. saja. Apa itu arti Sama Teofani sama saja. kau? Apa arti Teofani? Apa? Itu Penampakan. tanya aku nanya balik. Teofani itu Penampakan apa? Allah. Penampakan apa? Penampakan. Wujud Apa? Allah. Sebagai apa di situ? Sebagai apa? Sudah saya bilang Sebagai apa di situ? Sebagai apa? Itu Allah sendiri atau penampak atau perwujudannya yang dilihat Musa? Perwujudannya? Berarti bukan Allah kan? Nah, kalau bukan Allah kenapa Musa mau berhadapan dengan hal itu? Harusnya dia kabur, bukan Allah. Pertanyaan saya, kalau emang itu Allah, Musa kenapa nggak mati? Karena ayatnya jelas, siapapun yang melihat Allah akan mati. Ya, itu ayatnya jelas. Kenapa Musa nggak mati? Kalau itu Allah? Karena apa? Musa berbeda dengan orang-orang tolol, orang-orang yang penyembah yang tidak setia. Bukan Dia manusia. diberikan Berarti Musa bukan manusia. Berarti Musa dia bukan manusia, namun dia diberikan kasih Ada karunia pengecualian dia. di ayat itu. Iya, Semua karena dia manusia berbeda. akan mati melihat Allah, kecuali Dia manusia sungguh-sungguh. ini ada pengecualiannya. Ada nggak pengecualiannya? Kutanya, kok ada pengecualiannya nggak? Ada. Mana? Karena dia ayat memang pengecualiannya di mana? Oke, Karena ayat mana? Coba ayatnya mana? Ada Ayatnya di mana? situ. Baca di situ. Di mana ayatnya? Kau jangan ngarang-ngarang kok. Di mana Kenapa ayatnya? ngarang-ngarang? Intinya kan kisah Musa itu Di ada, tinggal mana ayat dibaca. Musa itu Saya tidak mati di mana? Saya tidak mau nyuapin orang sih. Ada atau tidak? Tahu nggak? Tahu atau tidak? Ada Jangan karena tahu di begini. sini. Di Intinya mana? begini, Yaudah, Abang. tunggu. Intinya Kau jangan begini. ngomong cari datanya. Oke, cari datanya. Kau jangan ngomong cari datanya dulu. Kutunggu. Kutunggu. Intinya begini. Karena Udah, cari datanya. Gak usah bacot, cari datanya, kutunggu. Gak usah karena, cari datamu. Cepat. Orang Yahudi aja mengatakan itu, Dafar Hashim. Ya, kau siapa kau yang bilang itu Allah langsung. mau Datanya mana? Buka kameramu, tunjukkan datanya. Cepetan. Atau kau ketik di bawah, ayatnya. Kau ketik di bawah datanya, cepat. Kau ketik di bawah datanya, kutunggu.
jadi nggak tahu dihadapinnya ini 36 tahun jadi oten tidak punya data itu. Tolol. Saya puluhan tahun jadi hotel nggak pernah lihat Musa ketemu Allah langsung, orang ketemu penampakan kok, semak yang terbakar. Cepat, saya nggak butuh penipu yang diskusi. Cepat. Apa Glenn? Itu si Fandi katanya Musa itu ketemu Allah langsung, minta datanya, aku bilang. Hai Pandi, mana datanya? Udah ketik di wadul baru ngomong kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, emak, abang, kakak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, datanya mana? Kalau Musa itu tidak mati melihat Allah karena dia manusia spesial. Coba, ini mana datanya? Cari lagi. 1 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 1 abad kemudian. kiamat sudah. Ya, dia nggak tahu, kita juga 35 tahun, 36 tahun jadi Kristen. Tua bangka juga gue ya jadi Kristen ya. Ih, ngeri juga gue ya. Iyalah. Cepat Pandi. Nah, itu kalau Bang Glenn ini kalau ngamuk Pandi, nggak ditengoknya kupingnya. Makanya cepat kau cari data itu. Dia kalau ngamuk kupingnya nggak ditengok itu. Nggak bisa ditengok memang. Lalu kayak awang ngaca ya kan. Cepat Pandi. Aduh Pandi. Nanti udah cepat lah, nanti terkunyah kupu lagi jauh Pandi. Cepat. Pandi, udah lah, kasih tau lah gue ya. Itu di HP-mu itu di sebelah kanan itu. Ah, kau ketik aja tuh, kau ketik. Sebelah kanan itu kau tekan dah, selesai tuh. Di HP-mu di bawah, bagian bawah sebelah kanan, kau tekan aja, selesai. Nggak bisa buka setting ya kan, buka setting, masuk about phone, tentang handphone, kau factory reset aja. Setelan pabrik ya. Lama kali Pandi. Udahlah jalan salah satunya itu yang di bawah HP-mu sebelah kanan itu. Kau tekan itu dah selesai. Pandi. Coba klik dulu lah datanya mana. Itu sudah keluaran 33. Mana datanya itu sudah apa? Coba Keluaran 33 nomor 11 katanya. Apa 33 nomor 11. Apa bacaan itu Esti? Oke. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Terus yang bilang Musa spesial itu Tuhan mana? Bahasa aslinya apa itu? Bahasa aslinya apa itu? Di situ. Intinya ya kita belajar sendiri ya. Intinya belajar sendiri. Bahasa aslinya apa? Enggak, intinya bahasa aslinya apa? Ya cari tahu sendiri, belajar sendiri. Kenapa saya harus jadi guru? Yang bilang Musa spesial itu mana? Itu tadi Musa spesial itu mana? Tunggu saya lihat lagi, Pak. Tadi saya sudah kirim ayat. Berarti kalau itu benar, berarti Yesus berbohong, kan gitu? Dari mana berbohong? Yang dijumpai Musa itu malaikat Tuhan, bahwa manusia tidak itu dia. Jelas-jelas ayatnya bilang kalau Tuhan betul itu emang Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri itu berarti Yesus yang bohong. Yesus bilang tidak ada manusia yang bisa melihat dan mendengar itu Allah. Ya.
Iya, karena cerita Musa, bahkan Musa Berarti melihat pun tidak lama, ada batasnya. Tuhan bukan masalah mengatakan, lama gak lama, ini masalahnya Yesus mengatakan melihat dan mendengar. Tidak ada yang melihat dan mendengar. Berarti kalau Yesus Yohanes tidak tahu 5:37 sampai- kata Yesus, Bapa itu tidak terlihat, apa bahkan itu? suara tidak terdengar. Berarti Yesus namun bohong. namun Yesus juga di dalam Apa? sisi lain Yesus berkata bahwa bahkan kitab Musa menulis tentang aku. Jadi di situ saja terjelas menulis tentang aku. Apa Kalau hubungannya? Apa hubungannya dengan melihat Allah? ya, Oke, Musa menul- menulis dia yang mana? Ayat berapa? Oke, Musa menulis dia di mana? Ayat berapa? Coba. Oke, tunggu saya lihat. Buka lagi, ya kita bongkar lagi kebodohannya. Ayo, ayat berapa? Oh, 332 itu malaikat kok tiba-tiba berubah jadi Tuhan, gimana? Nggak konsisten yang nulis. Apa yang nulisnya beda? Bawa kitab ulangan, bawa Pentateuch, tapi babi dimakan. Lucu. Jadi haus awak. Mana lagi di tol ini nggak ada rest area. Coba pulang ngoceh-ngoceh aja bang. Haus lah. Lagi di mana, Glenn? Lagi di tol. Luas, Daud. Mau ke Bandung. Lagi di mana, Glenn? Di tol. Lagi di MBJ, mau ke Bandung. Oh, Yohanes 5 ayat Pacing-pacing Andri 6. lagi datang bulan dia. Itu Yohanes 5. Apa katanya di situ? Coba. Apa? Yohanes Berapa? Yohanes 5. Yohanes 5 Nomor? ayat 46. 46. Tadi 5, sekarang 46. Ya ini Yohanes 5 nomor 46 dia. Oke. Apa coba? Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Di mana ayatnya yang ditulis di Musa tentang Yesus? Ayat berapa yang ditulis Musa? Coba ayat berapa yang ditulis, ayat mana yang tulis Musa yang menceritakan tentang Yesus? Ayat berapa? Di mana tertulisnya? Karena Rabi Yahudi sendiri mengatakan tidak ada satu penubuatan tentang Yesus yang ada di Pentateuch. Itu mau kau lawan. Rabi Tovia Singer ngomong begitu. Tovia Singer berkata seperti itu. Rabi Yahudi yang memiliki otoritas tentang Torah, tentang Pentateuch, mengatakan tidak ada satu penubuatan tentang Yesus yang tertulis di Torah. Oke, itu mau dibantah lagi. Rabi loh, kok siapa ngebantah Rabi? Coba di ayat berapa di Musa ditulis? Ayat mana? Di Musa Di itu Pentateuch hanya ayat mana yang- tentang di Yesus Musa kan, di itu mana hanya ayatnya? Iya, Iya, ayatnya mana? ceritanya yang dihubungkan. Ya, di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Itu Tefani, bagaimana Allah menampakkan diri. Teofani nggak ada urusannya sama Yesus. Ya, pertanyaan saya ayat mana yang dituliskan oleh Musa mengenai Yesus? Ayat mana? Kalau Ada kalau Pentateuch nama Yesus kan, Yesus itu dinamakan di Perjanjian Baru, belum ada Perjanjian Lama. Namun maksudnya Iya, bukan kisahnya. Saya tentang nanya namanya, kisahnya mana? Saya kan nanya nama kisahnya. Nubuatannya mana? ya, Nubuatan baca tentang Yesus sendiri di kitab Musa yang situ. mana? Kalau tidak Coba. dapat berarti kita masih kau- memakai akal, bukan hikmat. Kau yang bawa data, kau yang bawa buktinya mana? Kau bawa dalil buktinya mana? Kau bilang ada mana? Aku minta pembuktian perkataanmu mana? Ya, saya malas dengan orang yang perlu disuapin terus. Ya baca sendirilah kalau bukan, sudah Mak. dewasa. Di mana-mana yang berdalil itu yang membuktikan, tolol. Masa kau yang berdalil yang membuktikan? Sejak kapan begitu ceritanya? Hah? Tapi tidak ada diskusi begini, harus dituntun 1 tambah 1 2. Memang 5 diskusi tambah itu kau 5, diskusi ambil itu daun kau 5, memperkuat. ambil 5 1 Kau 2 memperkuat 3 dalilmu, 4 tolol. 5 1 Kau bisa diskusi atau 2 tidak? 3 Kau membawa 4 dalil, 5. Capek. Monyet.
Gak bisa jawab begitu ngomongnya kan. Memang kau, weh anak lonte, turun kau, baby. Nah, turun aja kau. Bahasamu Glenn. Bahasamu Glenn. Nah, urus. Bahasamu Glenn. Pelan-pelan Pak Supir. Mana bisa pelan kayak begitu? Di mana-mana diskusi itu dia mendalilkan, dia membuktikan, ya, kombit pro rasio, ya, asas hukum itu, asas itu. Nama diskusi itu dipakai, ya lu dalilin, lu buktikan lah. Masa dia yang dalilkan? Ya, aku sapa dulu. Aku sapa dulu, sapa. Apa C? Selamat sore. Apa C? Ya, selamat. Kristen Islam bang. Kristen. Wih lanjut ini bang si Glenn ini, wih dari tadi bang, wih lanjut bang, lanjut. Si Glenn. Ah. Nah, lanjut Glenn, lanjut bang Glenn. Temanya Yesus bukan Tuhan bang. Bang Glenn, aku nggak ikut campur. Lanjutlah Glenn. Kamu masih bahas terus ya agama Kristen? Iya bang, soalnya enak dibahas. Kita bahas lah. Selama Kristen masih menggunakan kata-kata Allah, kami bahas. Nggak boleh. Urus saja itu yang banjir melanda itu negaramu itu. Apa yang mau diurus? Bantu aja negaramu itu yang mati Nggak ada terpotong. urusan, saya nggak ada urusan itu. Kami bantu, kami nggak perlu menyebutkan. Kamu akan habis ini, nanti negara kamu akan habis. Apa habis? Ya, kau rasis kau ya? Kau rasis di sini. Iya, mau rasis kau. Kau rasis. Ya. Jaringanmu 1 giga bang. Bang, jaringanmu dulu, jaringanmu. Aduh, jaringan 1 giga. Jaringan 1 giga. Aduh, beli dulu jaringan bang, beli jaringan. Urus aja jaringanmu dulu. Potong ini. Boleh jaringan aja. Aku rasanya apa sih yang kena bencana kayaknya kan? Jaringannya aja nggak jelas. Itu dikutuk. Enggak, ini kan dia bilang dia mau menghubung, dia mau menghabisi kami. Kau mau menghabisi kami, betul? Itu orang Kristen tuh Ya, hebat. Kalau bicara aja jaringan. Kau mau menghabisi lelet kami. semua. Ya udah. Kau mau menghabisi kami. Oke, kau usah Islam. Kau di mana? Habisi saya dulu. Ayo. Kau di mana? Habisi saya dulu. Kau yang lain-lain. Ayo. Lama nggak makan ginjal di tempat tolol kamu. Kau di mana, Bobby? Kau di mana? Ya udah, urus aja. Kau jual aja dulu istrimu jadi lonte malam baru. Udah lah. Urus dulu yang mati itu terpotong kepalanya hilang dari belakang itu. Urus. Tai ayam kau monyet ya, anak lonte, keturunan lonte, istri lonte, anak cewekmu lonte, ya semua keluargamu lonte. Oma, ngeri kali bahasanya. Oma, aduh, bahaya nih bahasanya. Yang penting bukan sesembahan yang kuhina. Kita nggak boleh menghina sesembahannya, betul? Betul. Yang kuhina anak istrinya yang dijadikannya lonte. Ini pun. Apa? Gak suka, laporkan aku polisi. Ayo, jumpa tengah kita, Sherlock. Jumpa tengah kita. Babi kau. Pasien berikutnya silakan naik. Kau udah ada pasien langsung suruh ke aku. Udah tahu aku semaksa skakman gak bisa kelain. Kau dulu ayam dulu dikit. Kau langsung usahakan mau ya? Ya langsung kena gas lah. Udah tahu awal itu ada abang otak waras itu. Otak waras tuh ada itu. Ini kesempatanmu loh. Aku sengaja ngasih samamu. Ini kesempatanmu untuk melepaskan. Tapi kan nggak ada diskusi nanti. Naik abis capek mak naikin orang mana mau moderator. Iya, maka aku yang naikin. Ada aku nggak bisa. Mana ada kau yang naikin? Perasaan kau kapan kau naikin?
Astagfirullah. Aku gak ikut nih. Jangan kasih mang otak waras dulu, kasih otak waras dulu atau audio ST, jangan langsung awak. Udah tahu awak lagi datang bulan nggak dapat jatah, di blok mama pula, udah lengkap otakku sudah lengkap. Nah. Sengaja, biar terlampiaskan semua unek-unekmu. Ajar Glenn, aku dukung di bawah. Astagfirullahaladzim. Ayo. Ini ujung-ujung udah Mana nih? aku udah sampai fase senggol bacok ini, senggol bacok langsung. Astagfirullahaladzim. Kau enggak lagian dia lucu. Baru berapa bulan kok nggak dapat jatah. Aku bertahun-tahun diam-diam aja kok. Naik ten. Fungsinya perempuan sama laki-laki itu beda. Yang boleh-boleh gitu tuh laki-laki. Di mana keletak bedanya sama-sama manusia loh? Kok kesini? Noi Sandri. Beda lah kok. Nyambung. Lihat. Apa maksudnya ini? Siklet di luar mas, siklet tadi mas, siklet di luar mas. Beda lah, awak berbatang kau berlobang. Nah, beda itu beda. Sama-sama manusia loh kita, sama-sama ciptaan. Di mana bedanya? Sama-sama manusia, sama-sama kita diciptakan punya nafsu. Mak. Awak udah malas. Ayo, naik. Biar tenang dulu jiwanya Bang Glenn ini. Ayo. Nggak sadar padahal aku pun udah. Nggak usah saling menyenggol lah. Udah, menyenggol. Nggak usah saling nyenggol, nggak usah. Udah. Babi Biarkan kita nikmati selanjutnya. status kita masing-masing. Udah gila orang ini yang udah gila. Memang nggak ada otak manusia dua ini cakap. Iya. Memang nggak waras nih orang ini. Memang tambah kata. Suruh yang napak itu dengan saya bicara dulu dia. Tuh kata siapa mak? Perasaan kali kau. Perasaan kali kau. Apa kau? Apa pula? Perasaan pula kau menantang kau naik kau. Kusunat kau nanti. Maka aku sunat apa cek? Masuk Sunat. Preman pula kau naik kau nanti. Kasih dulu nomor telepon kau itu. Kasih nomor telepon ketemu kita. Nanti ketemu kau nangis. Macam udah keras kali kau naik nantang orang kau. Kusunat habis nanti kau baru tahu kau. Weh apa cek? Sunat mak potong burungnya. Buka mute kau. So nantang buka mute pun kau nggak pandai kau. So nantang kau buka mute gak pandai kau. Entah ini mak ajar mak. Ya bodoh kau, tolol sok nantang lagi longor kau memang. Kau dia. Mana kau? Mana dia? Udah kabur dia mah. Makan babi dia udah. Nggak usah lah nantang orang. Kalau kau beli kuotanya masih pakai soal peleter bayar besok babi. Naik minta nomor teleponmu dia Glenn. Mari dulu nomor teleponmu biar ini kita dulu. Bang kadang-kadang banyak manusia ini nggak banyak otak ini nggak ngaca ya. Iya betul. Ngaca banyak ngaca Nggak aja. ngaca gitu. mah. Bukan nggak ngaca tapi nggak punya kaca. Oh nggak punya ngaca. Dulu awak dulu aku diblokir biniku, aku cuek-cuek aja tawa-tawa apa diblokir mak. Kalau kali aku betul. Betul aku bilang cuek. Dilampiaskan aja. Ngapain kau di situ Glenn katanya? Betul aku bilang kan. Keadaan lagi gacor ketua. Ketua di bawah mantau.
Ini dulu, Glenn. Di sini. Di Oh, rumah. gak lihat di senyumku situ. manis tuh, senyumku manis. Oh, di rumah. Gak lihat tuh. Manis senyumku tuh. Halo Makan, abang. makan. Katanya Glenn, makan. Bang Juma. Bang, ada itu, Kenapa? Bang. Bang Juma. Ya bang, makan bersuara, bang. Kurang, Bang. kurang Esti. berikan bang. Esti, kau jangan gecor kali kau. Jangan gecor kali. Aku manggil Bang Juma, udah aku mute. Aduh. Di mana tuh Glenn? Lagi di tol. Dia becet. Oh, MBZ. Aku lagi menikmatin macet ini. Memang agak lain sih si Bang Jen. Jadi harap maklum lah Bang ya. Harap maklum lah Bang. Ini hari dia makan ini Bang. Makan bumbu lotok. Nah, maklum lah Bang. Sholat Bang Juma Bang. Sholat. Aku diam Bang loh, Juma. Ma. Oh, iya. Enggak, Bang Iya, Juma udah sholat. selesai Sholat, Bang maghrib Juma. loh. Esti, kau. Udah selesai, Ma. Tangguh, Aku besok. cuma manggil loh. Habis isa nanti biasanya. Aku cuma Makanya manggil Hesti beliau kalau makan gitu. lontong jangan kulitnya kau makan. Jangan kulitnya kau makan lontong. Kau makan daun-daun kulitnya kau makan, lontong kau buat. Aku pula dikenakan. Aku cuma manggil loh. Lapor ketua. Kota mau lapor ketua. Macet parah. Ken, apa kau mau lapor ketua? Kenapa? Gawat rupanya dunia ini. Lapor ketua. Gawat, Pak. Aku diblokir sama mama, gawat dunia ini ah. Betul kan aku bilang kan, dilampiaskan. Dilampiaskan Masalahnya ya kan, aku tidak tahu apa-apa. Itu dia, awak nggak salah, nggak tahu apa-apa, ikut imbasin juga. Nanti kuhancurkan. Rungkatkan aja yang ngapain orang itu di situ kawan-kawan Makoyang. Memang enak Glenn. Wih, Bang, aku nggak lo Bang. Bang, beneran. Bang, aku nggak ikutan lo Bang. Sumpah aku nggak ikutan. Si Glenn itu Bang, aku diam aja lo Bang. Nggak ikutan aku ya. Pula yang salah. Awak pula yang salah. Awak nggak tahu apa-apa. Bang, aku nggak ikutan Bang. Aku nggak tahu apa-apa Bang. Si Glenn Bang, si Glenn. Jangan sampai awak bakal pinang, kucukur alismu besok betul. Kucukur alismu habis. Aku gak tinggal di Pangkal Pinang. Aku gak tinggal di Pangkal Pinang loh. Pokoknya kalau udah sampai Batam, ku cari kau betul. Apa sih muncul? Kok ngapain kok nyari aku orang cuma ngasih tahu? Apa cek? Tasuna apa cek? Aku cuma diam aja kok. Makan lontong. Aku pula disalahin. Awak nggak tahu apa-apa. Awak diam-diam aja di situ. Ya aku juga gak ikutan, kan aku bilang aku gak ikutan, aku juga gak tahu apa-apa, aku gak ikutan. Tapi jangan kau bilang aku yang salah, Lapet. Astagfirullahaladzim, bukan aku Bang, si Glenn itu Bang, si Glenn. Bahkan awak lagi kan, buat. Astagfirullahaladzim. Andri, kau noise sekali lah Andri. Naikin yang lainnya, aku nggak bisa nurunin loh, aku cuma bisa naikin. Udah, pokoknya kalau ada aku yang udahin nanti. Udah, angkat. Arom, selamat sore. Arom. Kristen Islam Bang. Sore. Kristen apa? Kristen. Oh Kristen. Bang Glenn, lanjut ke Bang Glenn, Bang Arom. Aku nggak ikutan. Tunggu dulu. Otawaras monitor. Otawaras monitor. Mau nanya ke Nggak monitor ya? Ternyata bukan Bang Juma sehat itu. Bang Juma lagi sholat Arom. Lagi sholat dia.
Mainkan dulu Hesti, jangan awal langsung. Udah kalau mau jawab mut. Biar keluarkan semua udah kundok mula piaskan lo. Pakai pagi di tema. Nanti kau Ini pun. temanya ya. Lanjut. Nanti kau pun lagi nih. beraju. Lagi nggak stay dia. Lanjut Glenn atau Esti, lanjut Bang Juma sore. Iya, Bang Aron. Nunggu Bang Juma ya, Bang Aron. Bang Aron ini dulu ya. Oke. Ini Bang Aron, ini Bang Aron temanya monitor. Yesus. Bang Aron monitor. Monitor ngelek dia, Mak. Ngelek dia tuh. Ngelek dia jaringannya. Kenapa? Perbaiki jaringan dulu, Bang. Banyak pakai BPJS ya. Ya, itu lama namanya. Ya begitulah. Bang Aron mau itu, Bang, jaringannya perbaiki dulu, Bang. Kayak gitu kok mau diskusi sama Bang Juma Aron. Sinyalmu pun tak genah. Wah, pindah dia ke sebelah kiri Papa di surga. Jelas kau Aron. Nah, awak belum ngomong ya. Pindah di sebelah kiri Papa di surga. Aku mute aja dia turun, apalagi nggak di mute tadi. Abang cerita kok. Orang jaringannya. Aku diam aja dia turun. Aku diam aja aku di blok coba. Curhat dia. Astagfirullahaladzim. Kau jangan cari gara-gara Glenn. Ada orangnya sini Glenn. Kau cari gara-gara. Orangnya di sini Glenn. Aku hanya meneruskan yang baik kok, Tadi udah mau nelan Glenn aja hidup-hidup ini. Nah, aku sekali telah kali melakukan berdua salah ini apa katanya. coba? Udah nggak kau dengar tuh. Salahku padamu hingga kau blok aku. Bang, aku gak ikutan, Bang. Aku nggak tahu apa-apa, ya. Aku sapa lah dulu ini ya. Sadi, selamat sore. Sadi. Oh, udah turun dia kan? Ini siapa lagi nih? Oh, udah nggak ada yang lagi minta naik. Oten, nasibmu Bang Glenn. Iya, nasib Bang Glenn itu. Oke, pasien berikutnya celaka naik. Waalaikumsalam Mariono. Arom itu pendeta yang waras. Oh iya, mana dia? Kapan kau ke Batam, Bang Glenn? Minggu depan. Oh, minggu depan. Mudah-mudahan lah ya. Ada rezekiku, jumpa kita ya. Oke. Tapi jangan macam-macam kok, sepak kok nanti kok macam-macam. Aku malah takut dia ngapain. Astagfirullahaladzim. Kau sudah cuaca. Mudah-mudahan lah ada rezekiku ketemu kita minggu depan. Kok ngapain ke Batam, Glenn? Ada kasus, Pak. Masih apa? Sama Bunda? Enggak. Bunda nggak jadi kemarin katanya. Gak jadi cerai dia? Cerai. Ya udahlah Bang Glenn, kongkosin aku ke Batam biar datang aku jumpain kau, kongkosin sama penginapan satu malam ya. Kayak Nora 2 juta 3 malam mau. 2 juta 3 malam maksud kau mau pakai aku baluap kau ya. Baluap kau. Kacang. Itulah kenapa akhirnya kemarin jadi marah Bang Bejo. Udah bayar dia 2 juta pulang-pulang Nora gitu. Mau kami 3 kan kian itu gua boleh ngomong itu. Mau kami 3 kan kian. Astagfirullah. Udah bayar hotel yang aku ada pulang pergi penginapan 1 malam. Datang aku jumpai kau ke Batam minggu depan kan. Kau kan lagi nanganin kasus itu berarti banyak lah duit kau. Ya enggak, nanti satu kamar aja tidur di bathtub kau. Siapa lah kau. Jadi bathtub enak bisa bermain panas ya, cuma pakai selimut situ hangat udah.
Astagfirullahaladzim. Betul-betul kena tendang nih orang ya. Kau transfer lah mak biar mak buka blog kau. Boleh juga itu. Ku dukung mak, ku dukung. Betul mak, ku dukung kita, ku dukung. Kau transfer mak 5.000 biar mak buka blokiran kau. Rasain kok. Boleh juga itu, boleh. Aku dukung mamaku dulu. Itu ada Pekana tuh. Fesana, selamat sore. Selamat sore, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhannya Yesus, kurangnya Tuhannya Yesus. Kenapa kalian masih mengikut Muhammad sementara Muhammad Langsung aja. Apa kata tadi? Muhammad kenapa sudah tadi? meninggal? Memang makanya Rasulullah Muhammad adalah manusia. Manusia Iya. emang harus meninggal. Apa yang sudah dibuat Muhammad di dunia ini? Banyak, nggak kayak kau banyak. Banyak. Apakah Muhammad sebagai Tuhan Muslim atau gimana? Penulis Kristen saja mengatakan Muhammad adalah manusia nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Jawab dulu. Apakah Itu Muhammad sudah. sebagai Tuhan? Kenapa kalian masih mengikuti Muhammad dan Rasulullah? Siapa yang bilang Tuhan? Nah, kenapa kalian masih mengikuti Muhammad kalau bukan Tuhan? Siapa yang ikutin Muhammad? Saya kita ngomong itu ajarannya. Dia sudah meninggal. Kenapa kalian mengikuti Muhammad? Ajarannya tidak pernah meninggal. Ajarannya itu abadi sampai akhir zaman. Nah, kalau begitu, kalau ajaran Muhammad berarti dia Tuhan, Tuhan kalian. Kan ajaran kalian, kan ajaran Muhammad. Kenapa kalian masih Berarti mengikuti Muhammad? kau ngikutin ajaran siapa? Paulus. Paulus sudah mati. Saya mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Paulus sudah mati. Paulus itu adalah guru. Paulus sudah mati. Kenapa kau ikuti? Paulus itu bukan Tuhan. Dia guru. Paulus sudah mati.